Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbana adkhilna mudkhala sinka wa akhrijna mukhraja sinka waj'alna min ladunka sultanan nasira. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali untuk pembelajaran bahasa Arab untuk pertemuan yang ke-9 ini. Insyaallah pada pertemuan sekarang kita akan sama-sama belajar tentang al-fi'lu bi'atibari hurufihi, kata kerja berdasarkan jumlah hurufnya dengan pola perubahan-perubahannya. Marilah kita mulai pembelajaran kata kerja berdasarkan jumlah hurufnya dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fi'lu bi'atibari al-fi'lu bi'atibari hurufihi, kata kerja berdasarkan jumlah hurufnya itu terbagi dua dalam bahasa Arab. Jadi ada kata kerja yang asalnya 3 huruf dan yang kedua adalah kata kerja yang asalnya 4 huruf. Kata kerja yang aslinya atau asalnya 3 huruf disebut al-fi'lu ats-tsulatsy. Ya. Sedangkan kata kerja yang asalnya 4 huruf disebut al-fi'lu ar-rubai. Al-fi'lu ats-tsulatsy itu yang kata kerja yang jumlahnya 3 huruf seperti jalasa, nazara, kataba, akala, ya, la'iba, kharaja, dakhala, itu semuanya kata kerja yang berjumlah 3 huruf yang disebut al-fi'lu ats-tsulatsy. Sedangkan kata kerja yang asalnya 4 huruf, al-fi'lu ar-rubai, seperti hamdala, artinya mengucapkan alhamdulillah, basmalah, mengucapkan basmalah, to'a, qalqala, ya, itu aslinya memang aslinya 4 huruf. Jadi kata kerja yang aslinya atau jumlah hurufnya adalah 4. Kemudian masing-masing baik kata kerja yang al-fi'lu ats-tsulatsy yang aslinya adalah 3 huruf atau al-fi'lu ar-rubai yang aslinya 4 huruf, itu ada yang memang asli, ya, tidak mendapatkan tambahan, adapun yang tambahan. Adapun al-fi'lu ats-tsulatsy yang masih asli yang 3 huruf disebut al-fi'lu ats-tsulatsy al-mujarrad. Kata kerja 3 huruf yang masih asli, artinya tidak ada tambahan. Jalasa, ya, seperti yang saya sebutkan, jalasa, nazara, la'iba, doroba, kataba, akala, dan sebagainya. Begitu juga kata kerja yang tadi ats-tsulatsy ar-rubai yang masih asli disebut al-fi'lu ar-rubai al-mujarrad. Kata kerja yang 4 huruf yang masih asli. Basmalah, hamdalah, hauqala, qalqala, to'a, dan masih banyak lagi. Nah, adapun kata kerja baik ats-tsulatsy ataupun ar-rubai yang 3 huruf atau yang 4 huruf yang sudah mendapatkan tambahan disebut al-mazid. Sehingga kata kerja yang aslinya 3 huruf yang mendapatkan tambahan disebut al-fi'lu ats-tsulatsy al-mazid. Sedangkan kata kerja yang jumlahnya 4 huruf yang sudah mendapatkan tambahan disebut al-fi'lu ar-rubai al-mazid. Kata kerja yang 3 huruf yang mendapatkan tambahan, ada yang tambahannya dengan 1 huruf disebut al-fi'lu ats-tsulatsy al-mazid biharfin. Contoh seperti ajlasa, ya, yang aslinya jalasa menjadi ajlasa berarti mendapatkan tambahan alif di awal, ya. Kemudian bisa juga jalasa, ya, mendapatkan alif di tengah, ya. Kemudian itu yang 1 huruf atau mendapatkan syiddah, jalasa. Kata kerja yang lain awalnya mujarradnya aslinya kharaja, kemudian dirubah menjadi bentuk misalnya af'ala menjadi akhraja, dengan bentuk fa'ala misalnya kharaja, ya. Nah, untuk pola-pola ini bisa dilihat di tabel, ya, sebagaimana yang ada di kitab, ya. Itu yang tadi dikatakan mujarrad seperti bentuk polanya atau rumusnya fa'ala, ya. Kemudian yang mendapatkan tambahan artinya mujarrad al-mazid tadi dengan 1 huruf, af'ala berarti tambahnya alif di awal. Ya, ketika kita merubah misalnya kata kerja jalasa menjadi ajlasa, kharaja, akhraja, dakhala, adkhala. Kemudian bentuknya fa'ala yang kedua dengan mendapatkan syiddah. Biasanya mendapatkan syiddah di tengah itu artinya menunjukkan arti banyak, ya, di dalam taksir. Kalau tadi af'ala itu menunjukkan menjumlah dari transitif ke intransitif, ya, yang ada objeknya. Misalnya jalasa duduk menjadi ajlasa mendudukan. Kharaja keluar dirubah menjadi bentuk af'ala menjadi akhraja artinya mengeluarkan. Ya, dakhala masuk kalau dirubah menjadi bentuk af'ala menjadi adkhala memasukkan.
Kemudian fa'ala, ya, pola kata kerja yang mendapatkan tambahan alif di setelah huruf yang pertama, fa'ala. Seperti jalasa menjadi jalasa, dakhola, dakhola, khoroja, khoroja. Ya. Dengan mendapatkan alif di sini, biasanya yang melakukan untuk menunjukkan makna kata kerja lebih dari satu. Ya, kalau doroba memukul, kalau dirubah menjadi bentuk fa'ala, doroba saling memukul, berarti yang memukul lebih daripada satu. Kalau saling berarti dua. Ya, itu. Ya. Doroba menjadi doroba. Koto'a, koto'a. Tadi yang fa'ala menunjukkan banyak, seperti koto'a memotong, kalau koto'a memotong-motong. Ya. Kasaro pecah. Ya, kalau kasaro memecah-mecah. Nah, jadi setiap mendapatkan huruf kata kerja itu biasanya ada perubahan makna dalam arti kata kerja itu. Kemudian kata al-fi'lu as-sulasi al-mazid, kata kerja yang 3 huruf mendapatkan dengan 2 huruf, artinya biharfain 2 huruf, polanya seperti ibta'ala. Kita ambil misalnya kata kerja aslinya al-mujarradnya jama'ah menjadi ijtama'a. Ya, biasanya menunjukkan satu kegiatan bisa artinya kalau jamaah mengumpulkan, kalau ijtama'a berkumpul. Ya. Kemudian yang kedua bentuknya tafa'ala, yang sama menunjukkan jumlahnya banyak, tetapi bahkan jumlah pelakunya juga banyak. Ya. Khoroja keluar, kalau khoroja saling mengeluarkan, tapi kalau takhroja pada keluar. Ya. Begitu juga bentuk tafa'ala, misalnya khoroja menjadi takhoroja, dakhola tadakhola, nazoro tanazoro, nazoro melihat, kalau berubah menjadi tafa'ala tanazoro, artinya saling melihat. Ya. Doroba memukul, kalau doroba tadi 1 huruf saling memukul, kalau tadoroba saling memukul tetapi jumlahnya bukan 2 tetapi lebih banyak. Kemudian infa'ala juga biasanya hasil daripada sebuah, artinya sebuah dari perbuatan. Misalnya kasaro memecahkan, dirubah menjadi infa'ala menjadi inkasoro, artinya pecah. Ya, pecah. Kemudian al-fi'lu ats-tsulats al-mazid bitsalatsah, kata kerja yang 3 yang mendapatkan tambahan, kata kerja yang aslinya 3 huruf mendapatkan tambahan 3 huruf. Fa'ala menjadi istaf'ala, berarti alif tambahannya alif sin ta. Khoroja istakhroja. Ya, adzana adzina istadzana. Ghafaro istaghfaro. Dan setiap kata kerja yang mendapatkan tambahan 3 huruf alif sin ta biasanya mengandung arti memohon. Seperti arti ghafaro, awalnya mujarrad yang 3 huruf adalah mengampuni, dengan mendapatkan alif sin ta artinya istaghfaro, artinya memohon ampun. Adzina mengizinkan. Kalau istadzana mendapat alif sin ta tambahan menjadi memohon izin. Ya. Khoroja keluar, dirubah ke bentuk istaf'ala menjadi istakhroja, memohon keluar atau meminta keluar, dan lain sebagainya. Kemudian if'au'ala, ya, itu tambahan yang 3 huruf. Ya, itma'anna, itu contohnya if'au'ala yaf'awil if'au'alan, itma'anna itmi'nanan. Kemudian yang 4 huruf cukup kita mempelajari yang tambahan dengan 1 huruf saja, yang mujarradnya aslinya basmalah, kemudian mendapatkan tambahan di awal menjadi tabasmalah, menjadi tahamdala, ya, menunjukkan jumlah yang lebih dari 1. Kalau basmalah mengucapkan basmalah, tapi kalau tabasmalah pada mengucapkan basmalah. Jadi pada di sini lebih dari 1. Hamdalah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tahamdala berarti saling atau pada mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hauqala mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tapi kalau tahauqala pada mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian zalzala, ya, zalzala bergetar, kalau tazalzala saling bergetar, ya, atau apa ya, bergoncang, ya, zalzala menggoncangkan, kalau tazalzala pada bergoncang. Nah, ini pembagian kata kerja berdasarkan jumlahnya, ya, jumlah hurufnya. Jadi ada yang jumlahnya 3 huruf disebut al-fi'lu tsalasi, kemudian yang jumlahnya 4 huruf disebut al-fi'lu ar-rubai. Ya, kalau yang masih asli disebut al-fi'lu as-sulasil mujarrad yang tidak ada tambahan. Kalau yang sudah mendapatkan tambahan disebut al-fi'lu as-sulasi al-mazid. Ada tambahannya dengan 1 huruf disebut biharfin, yang 2 seperti af'ala, fa'ala, fa'ala, yang tambahnya dengan 2 huruf seperti ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala, infa'ala, yang tambahannya 3 huruf, istaf'ala, if'aw'ala.
Dan ada pun kata kerja yang aslinya 4 huruf disebut al-fi'lu arba'il mujarrad, seperti fa'lala, basmalah, hamdalah. Kalau yang sudah mendapatkan tambahan disebut al-fi'lu arba'i al-mazid. Contohnya adalah yang mendapatkan 1 huruf, tambahannya jadi menjadi fa'lala menjadi tafa'lala, jadi tambahan ta di awal, hamdalah, tahamdalah, basmalah, tahamdalah, to'to'a, tato'to'a, hauqala, tahauqala, dan sebagainya. Nah, ini pola-pola perubahan kata kerja baik yang ketika masih 3 huruf ataupun sudah menjadi perubahan menjadi tambahan baik 1 huruf atau 2 huruf atau 3 huruf. Untuk selanjutnya, nah, kita mengenal di dalam bahasa Indonesia itu ada kata dasar, ada kata tambahan, ya, kata dasar dan kata tambahan. Begitu juga di dalam bahasa Arab. Baik kata kerja yang masih 3 huruf ataupun yang sudah mendapat tambahan, baik yang 3 huruf yang asli dan yang tambahan atau 4 huruf yang tambahan, masing-masing mempunyai rumus tersendiri untuk merubah dari perubahan kata. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya kata dasarnya pukul, kan berubah menjadi pemukul. Nah, berarti orang yang memukul, ya. Terpukul, orang yang terkena pukulan itu. Memukul berarti kata kerja, ya. Sedang memukul atau telah, ya, pukulan berarti hasil perbuatan itu. Nah, ini pola-pola ini sudah terbentuk dalam bahasa Arab ini untuk merubah dari perubahan dari pukul, terpukul, pukulan, dipukul, alat pukul, atau kata dasarnya lihat, ya, penglihatan, melihat, alat untuk melihat, itu polanya sudah ada. Nah, kita pelajari pola yang masih asli mujarrad, aslinya 3 huruf. Yang pertama adalah untuk menunjukkan pola kata kerja al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi artinya kata kerja bentuk lampau. Lihat, ya. Nasoro aslinya telah menolong. Ya, ke bawahnya nazoro artinya telah melihat, nakola telah memindahkan, hadoro telah hadir, khoroja telah keluar, ya, dan sebagainya sampai ke bawah. Kemudian pola yang kedua al-mudhari, kata kerja bentuk yang akan datang atau yang sedang dilakukan. Ya, tadi nasoro kata mudhari'nya yansuru atau sedang menolong. Nah, nazoro ini dirubah seperti yansuru menjadi yanzuru, artinya sedang melihat. Nakola memindahkan dirubah seperti yansuru tadi menjadi yankulu, artinya sedang memindahkan. Dan lanjut sampai ke bawah, ikut pola-pola seperti itu. Kemudian ismul masdar ismul masdar ini atau kata benda menunjukkan hasil dari perbuatan itu, ya. Terbagi dua, ghairul mimi dan al mimi. Ghairul mimi yang tidak menggunakan kata ada huruf mimnya, kalau mimi yang ada huruf mimnya, seperti kata dasarnya tadi nasoro telah menolong. Kalau untuk menunjukkan ismul masdar atau kata benda menjadi nasrun, artinya pertolongan. Nasrun adalah masdar ghairul mimi yang tidak ada huruf mimnya. Mansurun atau juga sama artinya pertolongan, ada hurufnya mansurun mim di awal. Begitu juga nadhoro artinya melihat, dirubah ke ismul masdar menjadi nadrun, artinya penglihatan. Nakola, ya, memindahkan, kalau dirubah kepada ismul masdar menjadi naklun atau mankolun, artinya pemindahan, ya. Hadara, ya, hadrun, ya, kehadiran. Khoroja, keluar, menjadi kharjun, ya, pengeluaran. Kemudian perubahan untuk ismul fa'ili atau pelaku hanya menambahkan alif setelah huruf yang pertama. Nasirun, ya, nasoro telah menolong. Kalau nasirun penolong atau orang yang menolong. Kalau nadhara melihat, ya, dirubah pelakunya menjadi nazirun, berarti orang yang melihat. Nakola memindahkan. Kalau nakilun berarti orang yang memindahkan. Dan selanjutnya ismul maf'uli, yaitu untuk menunjukkan perubahan dia kedudukan sebagai objek atau yang terkena sebab akibat. Nasoro telah menolong tadi fi'il madhi. Kalau dirubah menjadi ismul maf'ul menjadi mansurun dengan mendapat tambahan mim di awal dan waw sebelum huruf terakhir menjadi mansurun. Ya, artinya tertolong atau yang ditolong. Nadhara melihat dirubah kepada ismul maf'ul berarti manzurun, artinya terlihat atau yang dilihat. Nakola memindahkan dirubah kepada ismul maf'ul mankulun, ya, artinya terpindahkan atau dipindahkan. Dan ikuti yang seperti di atas di bawahnya, ya. Kemudian fi'lul amri, pola yang kedua untuk perubahan kata itu adalah kata kerja perintah, ya. Nasara telah menolong. Kalau kata perintahnya adalah unsur, tolonglah, ya. Nadhara, ya, unzur, ya, lihatlah. Nakola memindahkan, pindahlah. Hadara, hadir. Kalau uhdur, hadir. Dan selanjutnya fi'lun nahyi ada kata kerja larangan dengan mendapatkan la di awal, la tansur. Ya, nadhara melihat, rubah kepada fi'lun nahyi la tanzur, artinya jangan melihat. Nakola memindahkan, la tankul, jangan mindahkan. Hadara, hadir. Kalau kepada fi'lun nahyi berarti la tahdur, jangan hadir. Kemudian pola selanjutnya untuk perubahan kata ini adalah ismuz zamani wal makan, kata keterangan waktu atau tempat. Polanya sama, mansorun. Nasara telah menolong. Kalau mansorun artinya tempat atau waktu menolong. Nadhara melihat, alat untuk melihat atau waktu melihat adalah manzorun, ya. Maka pemandangan itu disebut manzor karena dilihat, ya, tempat melihat.
hadoro hadir. Kalau tempat atau untuk tempat hadir adalah mahdorun. Khoroja keluar, tempat atau waktu keluar adalah makhrojun. Dakhola masuk, tempat atau waktu masuk adalah madkholun, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah ismul alati. Ismul ala adalah pola rumus yang kata kerja 3 huruf yang masih asli, al-mujarrad yang belum tambahan, adalah polanya minsorun. Nasoro tadi adalah telah menolong, kalau alat untuk menolong adalah minsorun. Ya. Nadhoro melihat, alat untuk melihat, rubah polanya seperti minsorun menjadi mindorun. Maka alat untuk melihat disebut mindorun. Ya. Nah, bahasa kitanya adalah kacamata. Kenapa disebut kacamata? Ya, mindor itu bahasa Arabnya kacamata karena polanya dari nadhoro. Nakola memindahkan, alat untuk memindahkan minkolun. Ya, dan sebagainya. Ini pola yang 3 huruf. Ya, adapun pola yang baik mujarrad, ya, yang asli tadi sudah kita bahas. Adapun kata kerja yang sulasi yang dengan tambahan mazid, baik yang 1 huruf dengan 2 huruf, 3 huruf, yang 4 huruf tambahan dengan 1 huruf juga bisa lihat di tabel ini. Contoh dengan tambahkan biharfin, af'ala, ya, berarti tambahannya hamzah di awal. Contoh jalasa menjadi ajlasa, yuf'ilu yujlisu, if'alan ini masdarnya berarti ijlasan, mujlasan. Ya, ismul fa'ilnya apa? Mujlisun. Ya, karena polanya muf'ilun. Ismul maf'ulnya muf'alun, berarti jalasa menjadi mujlasun. Ya, fi'lul amrnya af'il, jadi kata kerjanya ajlis, la tujlis. Maf'alun menjadi majlasun. Ya, masih tambahan 1 huruf. Fa'ala misalnya qatta'a, fi'lul mudhari'nya yufa'ilu. Contoh ambil fi'il yang ada yuqatti'u. Ya, ismul masdarnya banyak ini, ada taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan. Contoh tadi kita ambil kata kerja yang lain, jadi qatta'a, yuqatti'u, taqti'an, taqti'atan, taqto'an, tiqto'an, muqatta'an. Ya, kemudian ismul fa'ilnya muqatti'un. Nah, dari sama dengan mufa'ilun. Ya, ismul maf'ul mufa'alun. Fi'il amrnya fa'il. Qatti', la tufa'il, la tuqatti'. Ismul zaman makanya mufa'alun atau muqatta'un. Nah, ini bisa dilihat tabel-tabel seperti ini. Jadi setiap tambahan huruf dengan seperti tadi yang dengan kata kerja yang masih asli ataupun yang sudah tambahan, rumusnya sudah ada. Fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatun, itu polanya. Berarti kata kerja kalau dirubah ke dapat tambahan ini berarti polanya seperti fa'ala, seperti doroba, fa'ala, doroba, qatala, fa'ala, qatala, fa'ilu, yuqatilu, mufa'alatan atau mufa'alatun, muqatalatun, fi'alun, kitalun, fi'alun, kitalun. Ismul fa'ilnya muqatilun, mufa'ilun, mufa'alun, muqatalun, fa'il, qatil, la tuqatil, la tufa'il, mufa'alun, sampai perubahan kepada baik yang dengan tambahan atau yang baik 1 huruf atau 4 huruf. Ini tambahannya bisa lihat di tabel. Cuman yang dikerjakan cukup tadi yang awal saja, yaitu kata kerja yang aslinya 3 huruf, ya, biar yang tambah-tambahannya yang tidak usah dikerjakan karena memang ini banyak. Di samping juga kita membutuhkan ya belajar secara langsung lah, ya. Nah, tapi cukup ini kerjakan yang halaman yang at-tasrif al-istilahi yang tadi yang saya sampaikan. Ikuti polanya seperti di atas sambil diterjemahkan bawahnya, ya. Nasoro, yansurun, nasrun, mansurun, nasirun, mansurun, yang bawahnya ikuti nadoro, yandurun, nadrun, mandurun, nadzirun, mandurun, kemudian nakola, hadoro, horoja, dakhola, sakata, sakoto, rofasa, sampai qoada. Ini saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan, keterbatasan. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.